Shalom, sahabat yang dikasihi Tuhan, salam sehat, salam jumpa dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Sahabat yang dikasihi Tuhan, pembelajaran firman Tuhan pada hari ini dari 2 Tawarik pasal yang ke-32. Bagian ini mengisahkan pasukan Asyur yang dipimpin oleh Raja Sanherib datang hendak menyerang Yerusalem, dan waktu itu Raja Sanherib berkuasa. Kerajaan Asyur adalah kerajaan yang luar biasa mengalahkan banyak bangsa-bangsa di sekeliling mereka. Nah, di ayat 2 berbunyi demikian, ketika Hizkia mengetahui bahwa Sanherib datang hendak memerangi Yerusalem. Sanherib hendak datang. Nah, rupanya mendengar berita ini, umat Tuhan sudah mengalami kelemahan, patah semangat juga, mulai takut, cemas, karena musuh ini bukanlah musuh yang sembarangan. Musuh ini hebat dan pasukannya juga jumlah mereka sangat banyak, gagah perkasa, lengkap dengan peralatan-peralatan perangnya. Sahabat yang dikasihi Tuhan, tetapi Raja Hizkia memberikan ketenangan kepada umat. Di ayat yang ke-7 berbunyi demikian, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan terkejut terhadap Raja Asyur serta seluruh laskar yang menyertainya, karena yang menyertai kita lebih banyak daripada yang menyertai dia. Yang menyertai dia adalah tangan manusia, tetapi yang menyertai kita adalah Tuhan Allah kita, yang membantu kita dan melakukan peperangan kita. Oleh kata-kata Hizkia Raja Yehuda itu, rakyat mendapat kepercayaan kembali. Rupanya rakyat umat sudah mulai lemah, sudah mulai ketakutan, mulai tak berdaya karena diintimidasi oleh pasukan, oleh nama besar daripada kerajaan Asyur. Sahabat yang dikasihi Tuhan, tema kita adalah yang menyertai kita adalah Tuhan Allah kita. Yang menyertai kita adalah Tuhan Allah kita. Dan Raja Hizkia berkata kepada umat, jangan takut. Yang menyertai Sanherib, yang menyertai orang-orang Asyur itu, tentaranya adalah tangan manusia, yang berarti penuh keterbatasan, penuh kelemahan. Mereka sesungguhnya tak berdaya, dan jumlah mereka walaupun banyak, tapi Hizkia berkata mereka sedikit itu karena jumlahnya terbatas. Tetapi kalau Tuhan yang menyertai kita, Tuhan yang bersama dengan kita, Tuhan yang perkasa, Tuhan yang kuat, Tuhan yang luar biasa, pasukan Tuhan sangat banyak. Tuhan bisa kirim malaikat-malaikatnya yang berjumlah yang sangat banyak untuk menaklukkan musuh. Itu sebabnya Hizkia berkata, yang menyertai mereka sedikit, yang menyertai kita jauh lebih banyak. Tenang, Tuhan yang menyertai kita. Bahkan Tuhan yang akan berperang bersama dengan kita, berperang bagi kita. Tuhan akan memberi kemenangan. Sahabat yang dikasihi Tuhan, jujur kita akui, ketika kita berhadapan dengan musuh, dengan tantangan, dengan persoalan hidup, dengan pergumulan, dengan beban yang berat, seringkali kita mulai lemah. Kita melihat persoalan kita sangat besar, sangat hebat, sangat luar biasa, sehingga kita berkata, aku tak sanggup lagi untuk menghadapinya. Aku tak sanggup untuk menghadapi persoalan pergumulan yang bertubi-tubi datang, yang berat sekali ini. Aku tidak sanggup menghadapi sakit penyakit yang sangat luar biasa ini. Aku tidak sanggup menghadapi ekonomi yang sulit ini. Aku tidak sanggup menghadapi situasi saat ini yang sangat-sangat menyulitkan. Itu bisa terjadi dalam hidup kita. Tetapi rahasia yang disampaikan oleh Raja Hizkia perlu kita terima dengan iman, bahwa yang menyertai kita adalah Tuhan. Artinya Tuhan tidak akan tinggal diam. Tuhan tidak berdiam hanya sebagai penonton saja ketika kita keadaan susah, menderita, sakit, penyakit, dan lain sebagainya. Tuhan tahu kapan Dia akan menolong kita, Dia akan membantu kita, Dia berperang untuk kita, Dia akan menolong kita dari kesulitan kita, Dia akan menyembuhkan kita dari sakit penyakit kita, Dia akan membuka tingkap-tingkap langit untuk mencurahkan berkat yang berkelimpahan kepada kita, Dia akan memberikan sukacita kepada kita, Dia akan memberi penghiburan kepada kita. Dia Tuhan yang beserta kita. Apa artinya jika Tuhan menyertai kita?
Dia sanggup menolong kita. Dia sanggup memberi yang terbaik bagi kita. Dia tahu kapan waktunya Dia bertindak untuk menolong kita, untuk menyelamatkan kita, mengangkat sakit penyakit kita. Dia Tuhan yang bersama dengan kita. Jika Tuhan menyertai kita, siapa musuh yang bisa mengalahkan kita? Apa persoalan pergumulan yang bisa menghancurkan hidup kita? Jika Tuhan menyertai kita, ya kita akan kuat. Kita akan mampu menghadapi semua. Bahkan kita akan mengalami mujizat daripada Tuhan. Kita akan melihat perkara-perkara yang besar, yang dahsyat daripada Allah kita. Tuhan menyertai kita. Percayalah, sahabat yang dikasihi Tuhan. Jangan cemas, jangan takut, jangan putus asa menghadapi berbagai macam persoalan hidup ini, tantangan ini, musuh-musuh zaman sekarang ini. Jika Tuhan izinkan itu kita hadapi, ada maksud Tuhan. Dan ketika kita melihat, merasakan betapa besarnya persoalan itu yang datang melanda hidup kita, ketahuilah sesungguhnya kita punya kekuatan yang besar juga untuk menghadapinya. Sebab Tuhan tidak izinkan persoalan itu melebihi kekuatan kita untuk menghadapinya. Jadi kalau besar sekali kita rasakan persoalan itu, berarti kita punya kekuatan yang besar untuk menghadapinya. Dengan kata lain, kita hebat. Luar biasa, kita hebat. Karena persoalan pergumulan yang besar itu, ya Tuhan izinkan bagi kita tidak melebihi kekuatan kita. Bahkan Tuhan akan memberi jalan keluar. Itu janji Tuhan. Tuhan menyertai kita, Tuhan menolong kita. Apapun beban pergumulanmu, persoalanmu, sebesar apapun penderitaanmu saat ini, sakit penyakit yang melanda engkau, percayalah kepada Tuhan. Berserulah kepada Tuhan. Dia bersama dengan kita. Katakan, Tuhan, ini aku punya persoalan, aku punya pergumulan, aku punya beban yang besar ini Tuhan. Aku punya sakit penyakit yang selalu menyerang aku Tuhan. Kadang-kadang penyakit itu begitu menyerang aku. Aku mengalami sakit yang sulit untuk disembuhkan. Aku sudah berobat, aku sudah melakukan banyak hal untuk kesembuhan, tetapi tidak kunjung sembuh juga. Tetapi aku percaya hari ini aku tahu Tuhan bersama dengan aku, dan Tuhan memberi yang terbaik bagiku. Tuhan menolong aku tepat pada waktunya. Pujilah nama Tuhan. Sahabat yang dikasih Tuhan, datang kepada Tuhan, serah kepada Tuhan. Dia memberi yang terbaik bagimu dan bagiku. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom.